Namaku Hani. Aku adalah seorang dokter spesialis telinga, hidung tenggorok, bedah kepala, dan leher yang biasa disingkat dengan spesialis THTKL. Aku bekerja di rumah sakit umum daerah di salah satu kabupaten di Jawa Timur. 8 tahun sudah aku menggeluti profesiku sebagai seorang dokter THT. Tentu, kasus yang aku tangani erat kaitannya dengan penyakit telinga, hidung, dan tenggorok. Di tengah rutinitas yang aku lakukan sehari-hari, ada sekelompok komunitas yang tampaknya memerlukan perhatian khusus. Bayangkan saja, ketika seorang bayi baru lahir dalam keadaan tuli, maka dipastikan dia tidak bisa bicara. Jika seorang remaja terganggu pendengarannya, maka pasti dia akan terhambat prestasinya. Jika orang tua mengalami ketulian, maka pasti akan terganggu komunikasinya. Perhatianku tertuju pada sekolah luar biasa tunarungu atau yang sering disebut dengan SLBB. Sebuah sekolah yang khusus mengajar anak-anak dengan tunarungu wicara, yaitu anak-anak yang tidak bisa bicara dikarenakan tuli sejak lahir. Aku berharap bisa memberikan kontribusi untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka karena masalah pendengaran ini ada hubungan erat dengan keahlian yang aku miliki. Akhirnya aku bersama tim memutuskan untuk mendatangi SLBB negeri di Kabupaten Tulungagung. Aku diterima baik oleh ibu kepala sekolah, Bu Anita namanya. Beliau sangat gembira sekali saat aku menawarkan diri untuk ikut bersama-sama membantu mengatasi masalah anak-anak dengan tunarungu wicara. Menurut Bu Anita, dari 64 siswa yang belajar di SLBB ini, ternyata sebagian besar belum pernah dilakukan tes pendengaran. Memang tidak mudah mendeteksi ketulian dan gangguan pendengaran sejak dini pada bayi. Harus menggunakan alat khusus OAE dan BERA yang mampu mendeteksi ketulian pada bayi mulai usia 2 hari. Tetapi tidak semua rumah sakit memilikinya. Di rumah sakit tempatku bekerja baru mampu menyediakan alat OAE dan BERA sekitar 5 tahun ini. Jadi praktis, siswa SLBB yang sekarang sudah SD tentu tidak pernah dideteksi dengan alat OAE dan BERA di rumah sakitku, karena saat itu belum tersedia. Solusinya saat itu, aku harus merujuk pasienku ke rumah sakit lain yang memiliki OAE dan BERA di kota besar seperti Surabaya dan Malang. Tentu tidak semua orang tua mampu dan mau untuk diperiksakan di Surabaya dan Malang. Sehingga akhirnya sampai sekarang mereka belum pernah diberikan tes pendengarannya. Setelah mendengarkan cerita dari Bu Anita, akhirnya aku segera mengajak tim untuk mengadakan rapat menentukan masalah dan tindak lanjut yang bisa kami lakukan. Memang tidak mudah memberikan instruksi kepada anak-anak yang mengalami tunarungu wicara karena harus menggunakan bahasa isyarat. Hasilnya, sebagian besar siswa SLBB mengalami tuli syaraf sangat berat pada kedua telinganya. Yang lain, derajat tulinya bervariasi. Ada yang satu sisi tuli sedang, ringan, dan bahkan ada yang normal. Selain dilakukan pemeriksaan audiometri dan timpanometri, semua siswa juga mencoba atau fitting alat bantu dengar yang sering disebut dengan ABD. Alhamdulillah, kontribusi pertamaku bersama tim untuk mengetahui derajat ketulian seluruh siswa SLBB telah selesai. Namun, masih ada satu tugas lagi yang harus aku lakukan untuk membantu siswa-siswa SLB ini mendapatkan alat bantu dengar. Memang alat bantu dengar yang baik harganya tidak murah. Akhirnya, aku mencoba menggalang donasi melalui kerjasama dengan ID cabang dan Perhati cabang. Alhamdulillah, 9 anak sudah mendapatkan alat bantu dengar. Tentu sisanya masih memerlukan uluran tangan donatur yang lain. Aku bertekad
untuk bisa mengupayakan bantuan alat bantu dengar kepada semua siswa SLB ini. Satu PR besar bagi kami para guru dan orang tua siswa SLBB adalah keberlanjutan anak-anak SLB ini setelah selesai sekolah. Siapapun kita bisa berperan dalam membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh siswa-siswa SLBB ini. Dalam peringatan Hari Pendengaran Sedunia 3 Maret 2023 ini, mari kita peduli pada telinga dan pendengaran.